Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan umur panjang kepada kita menuruti bulan Sya'ban. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa mengikuti bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain, di mana di bulan Ramadan ada suatu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Ketika orang mendapatkannya maka sama dengan ibadah 1000 bulan, sama dengan 84 tahun. Coba bayangkan, umur sampai 84 tahun itu sudah hebat. Dan tidak mungkin selama itu beribadah terus menerus. Mesti ada masa anak-anak, ada tidurnya, ada mainnya. Tetapi orang yang beruntung mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan orang yang beribadah terus menerus 1000 tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun, sama dengan orang ibadah selama 84 tahun. Maka karena itu orang itu menyambut bulan Ramadan itu beraneka ragam untuk mendapat keutamaan bulan Ramadan. Karena kebaikan-kebaikan dilipat ganda yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Orang yang ketepatan dia itu kaya, mempunyai uang menyambut bulan Ramadan. Dia umrah, dia iktikaf di Masjidil Haram, iktikaf di Masjid Nabawi, dia melaksanakan ibadah umrah, dia mengatakan Quran di Masjidil Haram, mengatakan Quran di Masjid Nabawi. Nah, bagi yang kita-kita ini yang sebagian besar tidak kaya, apa diisi? Dia itu ramai datang ke masjid. Dia melaksanakan sholat tarawih. Dia membaca Al-Quran terus-terusan. Lalu mereka itu mendengarkan pengajian-pengajian. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Dan ini sebenarnya sejarah berjalan sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang. Zaman sekarang ini suasana berbeda. Suasana yang disebut namanya dengan suasana lockdown. Kunci ke bawah. Kunci down bawah, berarti kunci ke bawah. Di mana orang-orang ini ada di rumah. Daerah-daerah tertentu, daerah yang zona-zona merah itu tidak boleh ke masjid. Mereka sholat jamaahnya di rumah masing-masing. Kemudian secara resmi kita tidak bisa melaksanakan ibadah umrah. Pemerintah Arab Saudi kebijakan untuk sementara waktu itu bandara itu tutup dan tidak ada ibadah umrah. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita suasana kayak ini nanti. Ketika masuk bulan Ramadan, masjid-masjid sebagian besar ditutup untuk umum. Untuk apa? Untuk mengantisipasi, untuk menutup menularnya virus corona. Begitupun Masjidil Haram ditutup kecuali waktu tertentu ditutup untuk apa? Untuk menghindari menyebarnya virus corona. Kenapa? Karena virus corona itu menyebar melalui orang ke orang. Ketika dia itu ada orang yang terinfeksi virus corona, dia batuk, maka dia itu bisa menular pada orang yang lain. Lalu dia batuk, lalu kena pegang bersihnya, lalu dia megang mulutnya atau hidung atau telinga akan menular pada orang lain. Maka suasana ini sekarang ini Ramadan ini kita suasana di rumah masing-masing.
Yang kaya tidak bisa umroh, yang tidak kaya daerah-daerah zona merah tidak bisa pergi ke masjid. Dan ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Kita kalau baca berita Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan negara-negara Timur Tengah sama. Tadi malam saya sempat video call dengan anak saya yang ada di Masjid Al-Azhar. Sudah sana, mereka juga nggak boleh keluaran, nggak boleh ke masjid, mereka di kamarnya masih di rumahnya masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana kita menyambut Ramadan yang suasana lockdown ini, yang di rumah saja bagaimana? Nah, maka otomatis ini kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kalau yang laki-laki seperti saya ini, dan mungkin nanti yang ibu-ibu pembahasan berikutnya, bagaimana kita bisa melaksanakan betul-betul menjadikan rumah ini betul-betul menjadi tempat untuk menyelamatkan anak-anak kita dari api neraka. Menjadikan rumah itu merupakan tempat pendidikan, sekolah, menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah, anak-anak yang mempunyai akhlak yang mulia, anak-anak yang mempunyai semangat untuk berjuang untuk meninggikan agama Allah. Maka sebagai orang tua yang laki-laki apa? Menjadi imam sholat di rumahnya masing-masing. Zuhur berjamaah, istrinya makmum, anaknya makmum. Wah, Rian menggambarkan kalau sudah menikah begitu ya. Gitu. Ya gitu, menjadi imam di sholatnya di rumahnya. Maka dia menyiapkan tempat khusus, musola istilahnya, tempat sholat khusus. Disitulah seorang suami atau seorang ayah mengambil sholat, makmumnya istri dan anaknya. Indah tahu nggak? Indah suasananya, menyenangkan. Itu yang nggak terjadi di hari yang lain. Nah, kemudian dilanjutkan apa? Dengan baca zikir bersama di rumah. Dilanjutkan dengan apa? Tausiah. Wah, ya, jadi ayahnya atau suaminya belajar menjadi ustadz, memberikan kultum kepada anak-anaknya. Nah ini, jadi suasana itu lebih indah. Jadi di bulan Ramadan bagaimana? Ketika Ramadan tiba, bagaimana? Dia menjadi imam sholat tarawih. Bilalnya anaknya. Kemudian jemaah bareng sholat tarawih. Kemudian dilanjutkan dengan kultum tarawih. Setelah itu apa? Tadarus Quran bersama. Jadi tetap di rumah itu menjadi suasana yang bagus. Bagaimana menjadi lembaga pendidikan. Kemudian bagaimana orang tua ini memperhatikan anaknya. Kapan waktunya ngaji, kapan waktunya dia itu sinau, kapan waktunya dia itu makan, kapan waktunya bersih-bersih, kapan waktunya dia itu harus mandi, kapan waktunya olahraga. Nah, itu menjadi apa? Rumah menjadi madrasatun li abnaihi wa li abnaiha. Jadi bagaimana ibu dan ayah menjadikan rumah tempat pendidikan untuk anaknya menjadi anak yang beriman dan bertakwa, sehingga anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah, diselamatkan dari api. Itu suasana yang indah kalau rumahnya itu menjadikan madrasah dengan artian yang luas. Disitulah ayahnya menjadi guru, bisa diskusi. Waduh, hebat ya ayahnya kan ya. Bila diskusi tentang agama, diskusi tentang budaya, diskusi tentang sosial dengan anak-anaknya dari hati ke hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di suasana Ramadan ini bagaimana rumah itu jadi di apa? Nawiru buyutakum bisolati wal Quran. Bagaimana rumah itu diterangi, diberikan cahaya dengan sholat dengan Al-Quran. Jadi ada program. Jadi setelah tadi itu menjadi tempat madrasah, jadi pendidikan, yang kedua apa? Rumah itu yang kedua itu menjadikan tempat yang
bercahaya, tempat yang mengeluarkan sinar, tempat yang diberikan cahaya. Dia cahaya dengan apa? Dengan sholat. Saat 5 waktunya berjamaah. Wah, bercahaya lagi yang selama ini bapaknya nggak sempat sholat jamaah karena sibuk di luar kantor, di luar. Yang ketempatan pejabat sibuk pergi ke kantor, yang ketempatan guru sibuk ngajar, yang ketempatan dosen sibuk ngajar, yang ketempatan dia itu politisi sibuk dengan partai. Waduh, yang ketempatan petani ya sibuk pergi ke sawah. Lah bagaimana sekarang di bulan Ramadan dalam suasana lockdown ya akibat virus corona ini menjadi apa? Menjadi rumah ini diberikan cahaya dengan apa? Dengan sholat berjamaah, kemudian baca Quran bersama. Dia ada program, duhurnya berjamaah, asarnya berjamaah, magribnya berjamaah, isya-nya berjamaah, subuhnya berjamaah. Lalu apa? Programkan dengan baca Al-Quran. Setiap selesai sholat baca Al-Quran bersama-sama. Setiap sholat baca 1 juz. Nah, 1,5 jam kan selesai itu baca 1 juz. Berarti sehari 5 juz. Coba bayangkan. Berarti 6 hari hatam. Hebat kan? Coba, waduh hebat. Jadi akhirnya apa? Jadi suasana jadi satu. Tempat menjadi barokah, rumah jadi bercahaya. Kenapa? Diisi dengan sholat, diisi dengan Al-Quran. Nah, apalagi di bulan Ramadan, dia itu biasanya misalnya sahurnya jam 2:30, wah, jam 1:30 sudah bangun semua. Apa? Sholat tahajud bersama, udah bangun, bapaknya bangun ngambil wudhu, atau istrinya bangun lebih dulu ngambil wudhu, lalu bangunkan istrinya, Dek, ayo bangun Dek, kita sholat tahajud bersama. Atau nanti juga anaknya dibangunin, ayo nak kita sholat tahajud bersama, bermunajat kepada Allah supaya diselamatkan dari virus corona dan sudah diselamatkan dari segala bala musibah, dan semoga rezekinya dipermudah oleh Allah. Jadi bagaimana kita itu di bulan Ramadan itu kita ini bisa tahajud, setelah tahajud mereka baca istighfar bersama, baca Quran bersama, lalu mereka masak sahur, lalu sahur bersama. Setelah itu salat subuh berjamaah lagi. Subuh berjamaah lagi. Setelah subuh berjamaah lagi lalu berzikir. Setelah zikir baru apa yang terjadi? Apa setelah itu? Lalu dia olahraga bersama. Wah, olahraga. Wah, sehat kan? Itu menunjukkan apa? Memberikan cahaya rumahnya itu dengan Al-Quran dan sholat. Jadi buat program jamaah, kemudian program sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, setelah olahraga mandi bersama, lalu apa? Sholat duha. Nah, menyenangkan kan sholat duha bersama. Nah, itu apa? Yang kedua, memberikan cahaya rumah, apa? Sholat dengan dan Quran. Kemudian yang ketiga, kita ini seorang suami, bagaimana belajar memperlakukan istri dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang selama ini kan jarang di rumah. Terutama kayak saya ini jam 3 sudah berangkat pergi. Nanti baliknya tengah malam. Apalagi kalau ada pengajian jam 1 baru nyampe ke rumah. Berangkat jam 3, jam 1 baru datang. Saya anak belum bangun sudah berangkat, sudah datang sudah tidur. Nah, dengan suasana lockdown, nah di rumah. Nah, bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana kita ini pelaksanaannya? Dengan cara yang pertama itu sikap lemah lembut pada istri, baik dari sikap yang seharian bersama dengan istri biasanya suasana itu gampang marah. Bagaimana itu bisa meredam rasa marah itu? Bagaimana menunjukkan rasa cinta dan sayangnya kepada istri. Kemudian bagaimana merasa sayang dan cintanya kepada anaknya. Kata-katanya yang lembut, santun, baik itu redaksinya, diksinya, intonasinya. Gimana kita itu mempraktekkan itu? Yang ketiga itu menunjukkan apa? Praktekkan apa? Memperlakukan istri dengan baik. Nah, bagaimana seorang suami itu menunjukkan menyayangi anaknya dengan baik. Dan waktu yang sama bagaimana seorang istri menghormati
suami, menghargai suami, mentaati suami. Disitulah kita akan praktek bagaimana betul-betul melaksanakan hak dan kewajiban. Apa kewajiban suami pada istri dan apa kewajiban suami kepada kewajiban istri kepada suami. Apa hak suami pada istri dan apa hak istri kepada suami. Disitulah kita akan berjalan. Masing-masing pihak berusaha melaksanakan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Suami dia berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Begitu istri berusaha untuk melaksanakan dengan sungguh kewajibannya kepada suami. Bagaimana seorang ayah melaksanakan kewajibannya kepada anak, bagaimana anak itu melaksanakan kewajibannya kepada ayah dan ibu. Disitulah akan latih selama bulan Ramadan yang lockdown di rumah masing-masing. Jadi suasana itu jadi satu. Nah, kemudian yang keempat apa? Nah, keempat kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan saya lakukan di rumah yang berbeda satu sama lain. Mungkin kalau seorang dosen kayak saya misalnya atau dosen-dosen yang lain itu bisa melakukan penelitian kepustakaan di rumah. Saya bisa meneliti misalnya kemarin saya sempat meneliti misalnya tentang akhlaqud du'at fil Qur'anil Azim atau akhlaqud du'at fi du'il kitab was sunnah. Saya walaupun bukan seorang doktor dari dakwah, tapi saya meneliti tentang apa akhlak yang dimiliki seorang dai. Dan alhamdulillah selesai yang ditulis dengan berbahasa Arab. Kemudian juga saya nulis tentang misalnya itu al-irhab wal irhabiyun wa kaifa hilluha. Nah, itu kita akan melakukan penelitian. Alhamdulillah mungkin di Ramadan ini kita melakukan penelitian. Yang rencana itu saya akan melakukan penelitian Hawaidul Banu hiya ribal haram. Yang akan meneliti bagaimana hukum bunga bank dalam pandangan ulama-ulama klasik dan ulama-ulama kontemporer. Nah, itu perlu penelitian kepustakaan. Nah, kita akan melakukan penelitian itu selama Ramadan ini. Dan kalau selesai akan melanjutkan saya dengan penelitian tentang metode Nabi Yusuf dalam menjaga ketahanan pangan. Itu saya akan melakukan penelitian itu. Lalu mungkin bisa melakukan penelitian atau kita melakukan penelitian yang sifatnya itu online. Saya beberapa hari ini mengisi angket yang dikirim oleh teman-teman penelitian mereka menggunakan penelitian online dan mereka telepon pada saya penelitian mereka yang sifatnya online. Nah, bisa melakukan penelitian itu. Bahkan ada seorang peneliti itu tentang ilmu kesehatan dari ITB itu menghasilkan penelitian selama 14 hari. Dia menelitinya di masjid. Dia melakukan penelitian bagaimana buat alat kesehatan sangat canggih dia itu yang sangat bermanfaat hasilnya. Maka itu mungkin akan penelitian itu. Mungkin yang ketepatan itu punya keterampilan mungkin bisa membuat keterampilan apa. Maka bagaimana dia membuat kegiatan-kegiatan di rumah yang sifatnya bermanfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kata kunci begini. Bagaimana selama melaksanakan ibadah puasa, menyambut bulan Ramadan di rumah masing-masing ini, kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya ibadah-ibadah itu dilaksanakan di masjid atau dilaksanakan di Masjidil Haram, dilaksanakan di rumah dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas. Seperti sholat jamaah, seperti membaca Al-Quran dan kita ini. Kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan membantu kehidupan rumah tangga yang menjadi rumah itu sebagai sekolah untuk mendidik anak-anak untuk bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kesempatan di bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita menambah ilmu. Karena pada bulan Ramadan dalam kondisi
lockdown, kita kan nggak bisa kemana-mana. Yang biasanya harus pergi ke tempat kerja sudah tidak bisa. Yang biasanya pergi ke kantor sudah nggak bisa. Yang biasanya rekreasi sudah nggak bisa. Kita di rumah. Maka kita dalam kondisi di rumah kita bisa menambah ilmu. Bagaimana cara menambah ilmu? Bisa dengan baca buku. Kita memprogramkan baca buku pagi jam 8 sampai jam 11 misalnya. Kemudian, nggak heran, saya sudah biasa baca kayak itu. Nah, kemudian istirahat sebentar, sholat zuhur, berjamaah, tidur sebentar. Kemudian nanti jam 2 bangun, kemudian siap-siap mandi, sholat asar, baca kitab lagi, baca buku sampai maghrib. Nah, umpama setelah maghrib buka puasa, setelah maghrib baca Quran, kemudian sholat tarawih, baca Quran. Itu mungkin bisa baca buku itu, kalau saya udah biasa baca buku itu mulai subuh sampai jam 11 siang sudah biasa. Hanya berhenti makan sebentar, sholat duha. Nanti sholat duhur, sholat baca kitab lagi sampai asar. Asar baca kitab lagi sampai maghrib. Maghrib baca Quran sampai isya. Jamaah tarawih baca Quran sebentar, 1 juz, kemudian baca kitab sampai nanti jam 11 malam. Nanti jam 2 sudah bangun lagi. Itu udah biasa gitu suasana kayak itu. Tidak aneh. Nah, bagi orang yang tidak pandai baca atau mamanya dia tidak punya keterampilan membaca apa, terutama nggak bisa baca kitab atau tidak punya buku apa, bisa mendengarkan pengajian online. Nah, bisa pengajian apa? Pakai YouTube. Nah, bisa milih. Kita orang-orang NU bisa milih umpamanya ikut pengajian online-nya Gusmos, pengajian online-nya misalnya Kitabul Ahya, kayak Said Agil Sirot, umpamanya Buya Yahya, terus Kiai Haji Idrus Ramli misalnya. Kemudian kita bisa mendengarkan misalnya itu Husnetta, udah bisa. Atau umpamanya ikut pengajiannya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat misalnya, bisa ngikutin pengajian online. Nanti pagi sambil tidur-tiduran jam 8 sholat duha sampai jam 10 mendengarkan pengajiannya umpamanya Gusmos. Nanti istirahat sebentar, nanti jam 12:30 sampai jam 2 ikut pengajiannya misalnya Miftahul Ahyar. Nanti setelah asar ikut pengajiannya Ustaz Abdul Somad misalnya. Ya itu kan berarti kan menambah ilmu. Dan mendengarnya apa? Bareng-bareng dengan anaknya, tonton bareng. Ini baca tentang keutamaannya Ramadan, keutamaannya sholat, keutamaannya baca Quran, cara membina rumah tangga, tentang tauhid. Kita ikut itu. Jadi suasana itu menjadi pintar, kita bisa ngaji di mana saja. Nah, di bulan Ramadan ini bisa kita mengisi itu semua. Maka akhirnya apa? Menjadi pintar. Bapaknya pintar, ibunya pintar, anaknya pintar, ilmunya bertambah. Nah, ikut pengajian tafsir. Mungkin ikut pengajian tafsirnya Quraisy, Syihab, yang ketepatan bisa bahasa Arab, bisa ikut pengajiannya siapa? Biasanya Arif Sya'rawi, ya biasanya saya ikut pengajian itu. Itu yang terjadi. Maka karena itu saya simpulkan, Ramadan yang akan datang ini beda dengan suasana Ramadan yang akan datang. Maka karena itu mari kita menyambut Ramadan ini dengan penuh meriah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dari Allah. Bulan yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat ganda. Di istighfar di bulan Ramadan dosa-dosanya diampuni. Justru di bulan Ramadan itu ada bulan yang namanya ada malam yang namanya Lailatul Qadar, di mana orang yang mendapat Lailatul Qadar itu akan mendapat kebaikan sama dengan ibadah 1000 bulan yang terus menerus, bahkan lebih daripada 1000 bulan. Maka karena itu menyambut bulan Ramadan ini mari kita disambut di rumah. Yang pertama, mari kita ini dibentuk rumah ini sebagai madrasah
untuk mendidik kita sendiri dan keluarga kita dan anak kita untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, diberikanlah cahaya rumah ini dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, itu melatih diri di mana seorang suami itu melaksanakan kewajibannya kepada istri, yaitu melakukan istri dengan baik, dan bagaimana seorang istri menghormati suami dengan baik dan melayani suami dengan baik. Kemudian yang keempat, di mana kita ini mengembangkan potensi diri di rumah sesuai dengan profesinya masing-masing. Kemudian yang kelima, bisa menambah ilmu dengan cara membaca kitab-kitab yang kita sukai, dengan membaca buku-buku yang kita miliki dan kita sukai, atau dengan mengikuti pengajian online melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Twitter, atau melalui Instagram, atau baca web yang ada. Inilah yang mungkin kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.